Chan? Ya, kali ini saya sedang berada di salah satu rumah seorang seniman di Cirebon, Jawa Barat. Tepatnya di daerah Perumnas Cirebon. Bersama Bapak Wario, seorang seniman dari Kota Cirebon. Apa kabar, Pak? Ya, alhamdulillah baik. Iya. Bapak, pertanyaan saya yang pertama mungkin lebih mengacu kepada kenapa Bapak memilih menjadi pelaku seni daripada pekerjaan yang lain yang mungkin orang menganggapnya lebih menjanjikan daripada pelaku seni? Iya, pertama memang profesi sebagai seniman itu adalah pilihan hidup ya. Yang kedua, dimana di dalam berkarya seni ini tidak hanya saja sekedar berkreasi, tetapi dorongan hati juga ada unsur-unsur lain yang mempengaruhi, misalnya dari faktor keturunan. Kemudian karena barang ini adalah barang langka, ini adalah perwujudan dari pewarisan ya budaya kita, budaya Cirebon gitu ya. Nah, ini juga tentu ada kaitannya juga dengan melestarikan kebudayaan itu tadi ya. Kalau misalnya kita bisa melestarikan, tentu nenek moyang kita akan merasa terwarisi, akan merasa ada pewarisnya gitu, akan merasa dilestarikan dengan baik gitu. Lalu pertanyaan kedua, Pak, mungkin untuk saat ini Bapak sudah menciptakan beberapa karya mungkin seperti ini, karena topeng ini berkait dengan kesenian yang lain, misalnya seni pertunjukannya, seni kerajinannya. Jadi karya seni topeng ini berkait pada seni pertunjukan topeng. Misalnya di dalam topeng Cirebon itu ada dua kan, ada topeng disebut topeng kecil atau topeng babakan. Yang kedua itu topeng besar, itu seperti wayang orang atau topeng dalang gitu. Topengnya tentu banyak. Jadi dibuatnya topeng atau di dalam bahasa Cirebon itu di sini disebut kedok. Itu berkait pada kebutuhan pertunjukan. Kebutuhan pertunjukan, tetapi pada zamannya kemudian berkembang tidak hanya sebagai perangkat bagian dari properti atau alat untuk pertunjukan, tetapi ini digunakan sebagai benda kerajinan gitu ya. Jadi ada dua nantinya, ada yang dalam seni kria itu ada seni yang bersifat fungsional gitu kan, fungsional, ada yang digunakan untuk penutup wajah, untuk menari, tetapi ada juga yang digunakan untuk hiasan gitu. Hiasan itu, jadi kenapa topeng ini memiliki peran yang penting di dalam kesenian Cirebon gitu. Lalu jika melihat era modernisasi ini, Pak, meskipun condong lebih memajukan bidang teknologi Ya. dan juga generasi muda kita sekarang mungkin lebih tertarik untuk belajar teknologi daripada seni untuk mewariskan budaya negara kita sendiri. Menurut Bapak, ini fenomena ini bagaimana cara mengatasinya dan bagaimana kita sebagai generasi muda bisa menularkan kepada teman-teman yang lain agar tertarik untuk mengembangkan budaya kita sendiri? Ya, itu pernyataan yang bagus juga ya. Jadi kesenian kerajinan topeng ini atau kedok ini memang
kesenian yang langka ya. Para generasi muda memang jarang meminati kesenian seperti ini, apalagi di era teknologi seperti sekarang ini, karena ini bersifat tradisional. Biasanya generasi muda ini kurang dekat, kurang kenal dengan kesenian tradisionalnya. Makanya sekarang Pemda, pemerintah daerah sudah berusaha melalui program-program revitalisasi atau bagaimana membangkitkan minat generasi muda dalam bentuk pelatihan biasanya. Paling tidak mengenal lah bagaimana pembuatan kedok itu sendiri. Memang di kalangan pendidikan juga ada proses pembelajaran seperti ini, tetapi yang bentuknya membuat dari nol sampai dengan membuat seperti. Oke, kita lagi coba bikin untuk patung ini. Saya sedang menghaluskan patungnya. Ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Kita bisa lihat sendiri dari hasil dari bongkahan kayu seperti ini, lalu menjadi seperti ini. Yang kedua adalah lanjutannya atau mungkin Ini seperti ini, dan yang akhirnya jadi seperti ini, dan ini ada yang sudah diwarnai. Ternyata membuat patung seperti ini tidak mudah. Kebanyakan orang hanya melihat sebelah mata tentang seniman dan pelaku seni yang melestarikan budaya bangsa kita. Pada dasarnya dan kenyataannya bahwa melestarikan seni itu tidak mudah, dan ini bisa menjadi pekerjaan yang sangat mulia menurut kami. Semoga kedepannya generasi muda Indonesia dapat melestarikan dan mengetahui identitas budaya bangsanya sendiri. Oke, itu sekian liputan dari saya. Ada pelajaran yang bisa kita ambil bahwa kita harus melestarikan budaya kita sendiri, salah satunya dengan karya-karya seni seperti tadi yang sudah ditunjukkan oleh seniman Bapak Warid. Sekian, terima kasih laporan dari kami. Saya Muhammad Satrio Wicaksono dan rekan saya Reskiana Watan melaporkan.